terlambat karena kita tadi ada beberapa hal yang harus tuntaskan dalam seleksi di Bawaslu. Kami akan menyampaikan seperti janji kami kepada teman-teman semua. Kami akan menyampaikan hasil tindak lanjut dugaan adanya pelanggaran terhadap kasus di Sumeneb, ya, yang adanya pembagian zakat dengan amplop berlogo partai. Ini kan yang diminta sama teman-teman dan juga telah kami telusuri. Kami akan bacakan, tapi mungkin tidak seluruhnya. Bawaslu telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran peristiwa pembagian uang zakat dalam amplop berlogo partai politik yang terjadi di Sumeneb, Jawa Timur pada Jumat 24 Maret 2023 yang lalu. Bawaslu memandang terdapat potensi persoalan hukum dalam peristiwa tersebut mengingat pembagian dilakukan di tengah berlangsungnya penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024. Hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian tidak dapat dilakukan proses penanganan pelanggaran dugaan pemilu. Kemudian kesimpulan berdasarkan pemeriksaan. Nah, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan barang bukti dan klarifikasi kepada beberapa pihak, diantaranya Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumeneb, Takmir Masjid Abdullah Syehan Begraf. Jadi tempatnya di Abdullah Syehan Begraf di Desa Legung Timur di Kecamatan Batang-Batang. Kemudian Takmir Masjid Naksabandi, Masjid Laju Sumeneb, dan Musola Abdullah di Kecamatan Kota Sumeneb. Ini beberapa tempat kejadian. Kemudian Takmir Masjid Fatimah binti Said Gauzan di Desa Jabaan, Kecamatan Manding, serta penerima amplop. Penelusuran dilakukan Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten Sumeneb. Jadi kami perintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumeneb untuk melakukan klarifikasi dan juga penelusuran terhadap kasus tersebut. Panwaslu Kecamatan Batang-Batang juga dilibatkan, Panwaslu Kecamatan Kota Sumeneb, dan Panwaslu Kecamatan Manding, sesuai dengan objek dugaan terjadinya pelanggaran. Sejak tanggal 27 Maret 2023 hingga 2 April 2023, dari penelusuran tersebut didapati fakta sebagai berikut. Pada malam hari usai tarawih Jumat 24 Maret 2023 terjadi pembagian amplop berisi uang dari pengurus masjid kepada jamaah sholat di 3 kecamatan di Kabupaten Sumeneb, yaitu Masjid Abdullah Syehan Begraf di Komplek Pondok Pesantren Darut Thoibah di Legung, Kecamatan Batang-Batang, Masjid Naksabandi Kelurahan Penjagalan, Masjid Laju dan Musola Abdullah di Kelurahan Kapanjin, Kecamatan Kota Sumeneb, Masjid Fatimah binti Said Gauzan di Desa Jabaan, Kecamatan Manding. Ciri-ciri amplop yang dibagikan: berwarna merah terdapat gambar logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terdapat gambar seorang bernama Said Abdullah, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, dan juga dan Ahmad Fauzi, Ketua DPD PDI Perjuangan Kabupaten Sumeneb. Berisi uang Rp300.000. Uang bersumber dari Said Abdullah yang disalurkan melalui lembaga Said Abdullah Institute, kemudian diserahkan kepada pengasuh pondok pesantren atau takmir masjid. Pengasuh pondok pesantren atau takmir masjid pembagian amplop tersebut kepada jamaah setelah sholat tarawih. Tidak terdapat ajakan atau himbauan untuk memilih baik Said Abdullah atau Ahmad Fauzi maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada saat amplop dibagikan. Meski demikian, penerima dapat mengira bahwa amplop tersebut berisi uang dari Pak Said Abdullah karena melihat gambar di amplop. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, didapat informasi bahwa pembagian uang tersebut merupakan kebiasaan dilakukan oleh Said Abdullah hampir setiap tahun yang dianggap sebagai zakat. Berdasarkan fakta tersebut, Bawaslu berpendapat meskipun pembagian uang merupakan kebiasaan, hal tersebut berpotensi menjadi persoalan hukum. Mengingat dilaksanakan bertepatan dengan momentum penyelenggaraan pemilu tahun 2024, potensi terlebih karena terdapat logo partai politik dan foto seseorang. Penempatan logo dan foto diri dapat mengesankan citra diri seseorang yang merupakan salah satu unsur kampanye, lebih lagi terjadi di tempat ibadah. Peristiwa tersebut memiliki kesamaan dengan muatan kampanye pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan melakukan visi misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Dalam kampanye pemilu terdapat larangan, salah satunya adalah dilarang melaksanakan kampanye di tempat ibadah serta dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf A dan J, huruf H dan J Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Toto. Silakan Pak Toto. Meski dari uraian di atas, namun demikian peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu. Alasannya adalah bahwa secara hukum jadwal kampanye masih belum dimulai. Yang kedua, bahwa memang ada logo Partai Demokrasi, tapi logo itu belum sampai pada tahap pelanggaran sesuai dengan pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018. Said Abdullah meskipun sebagai pengurus partai, namun yang bersangkutan belum merupakan kandidat atau calon anggota legislatif. Mungkin itu yang selanjutnya bisa dibaca Teloli. Nggak bawa kacamata saya. Ya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Bawaslu menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa pembagian amplop berisi uang yang terjadi di 3 kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Namun demikian, Bawaslu mengingatkan kepada seluruh partai politik peserta pemilu maupun pihak lain untuk tidak melakukan politik transaksional atau yang menjurus ke arah dugaan politik transaksional seperti membagi-bagikan uang yang dapat terindikasi sebagai politik uang. Selanjutnya, Bawaslu mengingatkan pula kepada partai politik maupun pihak lain untuk tidak melakukan larangan-larangan dalam pemilu yang sudah diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Bawaslu mendorong semua pihak untuk menciptakan kompetisi yang sehat, adil, dan melakukan kegiatan politik untuk meningkatkan kesadaran politik bermasyarakat yang baik. Demikian. Jika kemudian ada indikasi politik uang yang terjadi pada masa kampanye, nah ini yang kami harus tekankan. Kalau kemudian menjadi persoalan nanti ke depan, terutama setelah 28 November sampai dengan 10 Februari tahun 2024, maka sanksi yang bisa dijerat kepada yang bersangkutan adalah dalam pasal 286 Undang-Undang Pemilu, kemudian pasal 523 dan lebih jauh lagi perbuatan tersebut jika terbukti oleh putusan pengadilan, maka selain sanksi pidana maka dapat dijatuhkan sanksi untuk pembatalan sebagai calon peserta pemilu yang dimaksud pada pasal 285 Undang-Undang Pemilu. Inilah kiranya yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua media, dan kami harapkan kami akan melakukan himbauan dan juga melakukan mengingatkan kepada peserta partai politik untuk tidak melakukan hal-hal yang menjurus kepada politik uang. Dan kita harus menjaga diri pada masa sosialisasi ini tidak melakukan kegiatan politik praktis di tempat ibadah. Itu yang paling kami tekankan pada saat ini. Untuk pembagian zakat dan lain-lain, kami tidak berhak untuk mengurangi atau kemudian menghalangi pembagian zakat. Akan tetapi kami juga tidak bisa kemudian membiarkan jika terjadi di tempat ibadah dalam bentuk tadi adanya muatan-muatan ajakan untuk memilih dan lain-lain. Ini kami harapkan bisa diwaspadai oleh teman-teman partai politik ke depan. Jadi demikian teman-teman, ada pertanyaan? Oh, silakan. Apakah sudah ada teguran tertulis kepada yang bersangkutan? Kami akan melakukan himbauan kepada partai dan juga belum pada saat ini. Tapi setelah ini, setelah preskon kami akan melakukan dari Bawaslu RI kepada seluruh partai dan juga di Sumeneb kepada teman-teman di tingkat DPC dan di Jawa Timur juga dan di seluruh Indonesia dengan
berkaca pada kasus ini untuk tidak untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ke depan, terutama tadi melakukan kegiatan politik praktis di tempat ibadah. Jadi bukan hanya masjid saja ya, tapi tempat ibadah yang lain, tempat pendidikan dan juga fasilitas pemerintah. Demikian. Karena tidak terbukti, Mbak, ini tidak terbukti adanya kausalitas, adanya unsur kampanye, tahapan kampanye belum dimulai pada saat ini, dan juga ajakan pada saat itu tidak. Kalau terbukti ada ajakan, maka akan terkena pelanggaran administrasi. Bentuknya apa? Salah satunya teguran, ataupun juga nanti bisa juga pengurangan masa kampanye jika terjadi di masa kampanye. Perbuatannya dikategorikan sebagai apakah sejalan dengan pernyataan Pak Said ini sebagai zakat atau gimana di bawah sini? Pada saat kami lakukan klarifikasi pada pengurus takmir masjid, kepada bukan Pak Said ya, Said Abdullah Institutnya yang melakukan pembagian itu adalah dikonfirmasi bentuknya zakat, begitu. Dan ini tiap tahun dilakukan, dan kami ingatkan ini tidak lagi dilakukan dalam tempat ibadah, dan kami harapkan tidak berlogo kalau apapun di tempat ibadah tidak dilakukan untuk kegiatan pembagian. Kalaupun pembagian zakat tidak menggunakan logo partai dan lain-lain. Ya, dan yang inilah kami juga harus berhati-hati, karena pada saat ini kami juga tidak ingin menghalangi semua orang yang ingin melakukan ibadah. Zakat termasuk kewajiban. Nah, itu juga jadi persoalan bagi kami untuk agak berhati-hati dalam masalah ini. Lanjut. Tadi Pak Ketua Medjen sudah selesai, Pak Ketua Medjen? Belum, Pak. Memperjelas saja. Iya. Terkait dengan penjelasan pembagian tadi. Pertama itu terkait definisi politik uang, Pak. Politik uang kan kita tahu ya secara praktik kan memberikan uang kepada halayak. Cuman tadi disebutkan oleh Bawaslu bahwa ini belum bisa dikategorikan sebagai politik uang karena memang belum masuk tahap kampanye begitu. Nah, apakah mungkin Bawaslu nanti depannya akan membuat instrumen, karena kan masa sosialisasi ini masih akan panjang begitu. Nanti November baru mulai kampanye, dan nggak menutup kemungkinan hal-hal seperti ini akan kembali terjadi begitu. Kira-kira ada instrumen hukum kan dari Bawaslu untuk membuat hal ini tidak terjadi lagi begitu, karena kan ya seperti tadi ada batasan ternyata dari aturan sendiri untuk menindak semacam itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua dari PKPU sendiri, kita tahu PKPU-nya masih pakai yang 2014 begitu, Pak. Apakah masih akan ada dorongan dari Bawaslu untuk supaya ada PKPU baru untuk sosialisasi? Yang kedua yaitu jawab, kami sudah mendorong KPU untuk melakukan revisi terhadap PKPU tentang kampanye. Kenapa? Karena berbeda tahun 2019 dengan tahun 2024. Apa bedanya? Masa sosialisasi lebih panjang daripada masa kampanye. Sedangkan di tahun 2019 masa kampanye lebih panjang daripada masa sosialisasi. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Sehingga kemudian aturan-aturan tentang sosialisasi akan menjadi penting untuk dilakukan, untuk diperbaharui ke depan. Dan kemudian yang pertama, tentu selain himbauan, nanti juga kita juga akan melakukan, kalau sudah beberapa kali kita himbau, tentu akan ada penegakan hukum yang lebih keras lagi ke depan. Jika kemudian himbauan tidak dipatuhi. Ini kan himbauan itu untuk teman-teman menjaga etik moralitas pada saat tahapan sosialisasi ini. Jika kemudian tetap dilakukan, maka tentu akan ada sesuai dengan peraturan KPU nomor 33, maka termasuk pelanggaran administratif. Sedangkan masalah politik uang, karena dulu juga pada saat pernah kejadian di pilkada
yang bertepatan juga dengan masa Ramadan, ada pembagian zakat yang kemudian diduga ini termasuk, nah ini pada saat kampanye pada saat itu. Nah pada saat itulah kemudian kami melakukan juga koordinasi dengan MUI, dengan organisasi keagamaan untuk melakukan sosialisasi terhadap pembagian zakat yang baik, yang tidak kemudian bertabrakan dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang politik uang dalam kampanye. Nah, politik uang yang dilarang di dalam kampanye, bukan kemudian politik uang juga tidak boleh dilakukan di luar kampanye, itu juga jadi persoalan bagi kami. Akan tapi pada saat ini ya, cakupan untuk melakukan itu, untuk melakukan penegakan hukum pidananya itu ada pada masa kampanye. Karena larangan dalam kampanye itu tadi sudah saya sebutkan di 280 saat ini adalah politik uang. Gitu. Ya. Tadi kan Om ada jelasin kalau kayak praktik ini sudah setiap tahun dilakuin, yang sebagai zakat gitu kan. Apakah waktu dulu-dulunya itu praktiknya sama pakai amplop, terus ada logo partainya atau gimana? Kita belum kita tidak kita tanya sudah sering dilakukan 2 tahun ini, sudah dilakukan 2 tahun 3 tahun ke belakang dan sering dilakukan. Apakah amplop atau tidak dalam bentuk pantai ini juga tidak disebutkan pada saat pemeriksaan ya. Namun karena pada saat itu belum memasuki tahapan ya, memasuki tahapan, jadi tidak di luar jangkauan kita, dan juga satunya lagi tidak dilakukan di tempat ibadah yang paling penting. Nah ini kami harapkan para calon yang ingin menjadi calon anggota legislatif, karena yang bersangkutan juga belum dikategorikan sebagai calon anggota legislatif, karena tahapan pencalonan itu dimulai pada akhir April 2023 ini. Jadi kami harapkan para calon juga untuk menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan politik praktis di tempat ibadah. Bolehkah di tempat yang lain? Silahkan, ini masa sosialisasi. Tapi juga kami harapkan tidak berbau berbau politik uang ke depannya. Nah kalau zakat dan lain-lain ini yang kita agak sulit untuk kemudian menegakkannya. Kalau masuk dalam zakat, infak, sedekah, nah, ini kita perlu pendalaman yang lebih dalam dengan teman-teman yang punya kapasitas dalam keagamaan. Kami tidak ingin memasuki area tersebut, dan juga ini bukan hanya terjadi di masjid, disebutkan di masjid, tapi juga mungkin saja terjadi di tempat lain, tempat ibadah yang lain. Jadi kami tidak ada keinginan, tidak ada untuk menyasar tempat ibadah tertentu, tidak. Semua nanti misalnya menjelang terutama 25 Desember misalnya, itu menjelang Natal, dan itu di masa kampanye. Ini yang kami harus hati-hati kepada teman-teman. Jadi tempat ibadah manapun ini perlakuannya tetap sama. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga sehat dan berkah selalu dalam kehidupan, dan semoga pemilu kita tetap berjalan baik sesuai dengan jadwal yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.